Jis, kalau barang palsu atau barang KW itu kan kita udah sering denger ya. Tapi kalau merek palsu atau merek KW, ini gimana nih Ya, membedakannya gitu ya? Merek KW ataupun merek asli, ini membedakannya gimana? Kalau barang palsu sama barang asli biasanya kan di build quality-nya gitu kan, Ya. di ketahanannya gitu. Itu bakal ketahuan tuh benar. harganya misalkan. Nah, kalau merek ini gimana nih? Nah, biasanya nih perbedaannya kalau barang palsu ya atau produk palsu lah, itu mereknya sama, label-labelnya, Oke. tapi produknya berbeda. Oke, tapi produknya berbeda. Ya, misalkan sepatu Adidas, Mm-mm. yang asli sama yang palsu mereknya sama-sama Adidas gitu. Tapi secara produk berbeda dari tadi buat build quality bahan, terus kerapihan. Nah, itu yang disebut dengan produk palsu. Oke. Jadi kalau produk palsu mah justru mereknya itu sama persis ya. Mereknya sama persis, tapi produknya berbeda. Bahkan ada yang misalkan sepatu tadi ya Adidas, yang desainnya nggak pernah dikeluarin Adidas resmi gitu. Oke. Jadi bikin model sendiri sepatunya, tapi mereknya tetap Adidas. Iya. Nah, itu yang disebut produk palsu. Itu produk palsu. Ya. Nah, kalau teman-teman pebisnis nih udah daftar merek, tahu-tahu mereknya dipakai orang untuk memproduksi produk lain gitu. Nah, itu termasuk produk palsu. Oke. Meskipun nama mereknya itu sama Adidas ya. Kalau Adidas ya mereknya mah asli gitu kan. Mereknya mah asli seperti itu. Ya logonya sama gitu ya. Apalagi kalau udah terkenal di internet lah ya, itu bisa dicari di internet tuh, logo Adidas, pasti keluar semua persis bentuknya. Tinggal diproduksi ulang menggunakan logo tersebut. Oke. Modusnya kalau ini memang numpang terkenal. Numpang tenar aja ya. Numpang tenar, karena ini udah tenar, akhirnya dia pakai label itu, gak berani pakai merek sendiri. Mungkin buat pasarnya mungkin kayaknya ada ya orang yang pengen beli brand mahal gitu ya, tapi duitnya nggak punya, akhirnya beli produknya aja yang palsu gitu ya. Ada pasarnya ada. Bahkan di Jakarta ya, itu ada beberapa pasar ya yang terkenal dengan produk KW-nya. Ayo kita hunting ke pasar ini misalkan ya. Kita cari sepatu KW atau bahkan baju dengan barang-barang ataupun apa namanya merek branded gitu ya. Ya, merek-mereknya branded, dan kalau sekilas itu nggak kelihatan sih. Iya. Biasanya diburu oleh mahasiswa ya, kayak gitu. Kalau pas dipakai kayak misalkan sepatu atau baju itu nggak bakal kelihatan tuh palsu atau enggaknya. Tapi kalau misalkan dipegang, disentuh, diangkat gitu ya, wah ini mah ketahuan Ya, palsu gitu ya. Cara ini baru tuh, karena udah canggih lah sekarang. Iya. Itu produk palsu. Nah, ada lagi ternyata istilah merek palsu. Merek palsu nih. Gimana ya maksudnya nih? Nah, merek palsu ini mereknya bukan kayak tadi misalkan kasusnya sepatu Adidas, mereknya tapi bukan Adidas. Yang satu yang aslinya Adidas, yang satu mungkin Abibas mungkin. Nah, itu yang disebut dengan merek palsu. Merek palsu gitu ya. Itu merek. Tapi logonya mirip gitu. Iya, mirip, punya kecenderungan mirip gitu ya. Iya, kecenderungan mirip, tapi beda gitu. Tadi kalau misalkan kalau barang palsu mereknya itu sama persis gitu ya, nggak ada bedanya mereknya. Yang bisa dibedakan tadi ketika misalkan kualitas barangnya. Nah, benar. Gitu ya. Kalau ini mungkin kualitas barangnya bisa mirip-mirip nih. Bisa mirip. Bisa kualitas barangnya ini bagus nih, tapi mereknya beda gitu ya. Mereknya beda. Cuman si kayak desain logonya itu agak diserepet-serepetin, mirip-miripin dikit gitu ya. Mirip-miripin biasanya. Oke. Biasanya yang pertama itu plesetan. Misalkan kayak tadi Adidas diganti beberapa huruf jadi Abibas. Atau saya pernah juga tuh yang Eiger terus jadi Eigre gitu. Iya. Sering tuh nemu. Kayak gitu, jadi diplesetkan gitu. Kayak sepatu yang viral tuh di Indonesia tuh apa? Kompas. Ya. Sepatu Kompas jadi sepatu Campes ya? Ya, Campes. Iya, benar. Jadi Campes gitu. Itu kan plesetan ya. Dan memang si plesetan ini karena kompasnya mahal, akhirnya buatlah itu gitu. Ya, sebenarnya sih kompas masih bisa dibeli gitu kan. Masih. Cuman karena barangnya itu terbatas,
Terus orangnya yang pengen banyak, akhirnya digoreng harganya gitu kan. Benar. Jadi mahal banget, yang harganya cuma 500.000 jadi 2 juta gitu kan. Ini karena itulah stok yang terbatas, Ya, dibeli reseller. ya akhirnya ada orang yang bikin brand baru yang mirip, Nah, yaitu Campes Ya. dengan build quality yang ya mirip-mirip lah gitu. dan logonya juga mirip. Mirip logonya juga gitu ya. Ya, nah kayak gitu. Jadi kalau merek palsu biasanya itu tadi satu plesetan. Terus ada lagi yang dia secara makna mirip-mirip tuh. Secara makna mirip-mirip. Ya, contohnya misalkan jagoan hosting diganti jadi Jawara hosting. Jawara host. Oke. Jagoan dengan Jawara punya makna yang mirip-mirip ya. Ya, mirip-mirip. Jawara juga itu jagoan. Jagoan juga sosok yang hebat gitu kan. Ya, nah ini sebenarnya kan kalau dari DJKI nggak melanggar aturan lah, karena beda nama. Nah, tapi tetap ini bisa dianggap sebagai merek palsu. Kalau misalkan si Jawara ini secara konsep bisnis sama, gitu ya. Niru si jagoan hosting ini gitu. Kayak gitu. Oke. Tapi sekilas kayaknya kalau yang merek palsu ini nggak bermasalah ya, Jis ya, nampaknya nih. Soalnya dari segi nama juga nggak sama persis gitu kan, nggak kayak yang tadi Adidas dengan Adidas gitu ya, tapi barangnya KW gitu loh. Kalau itu mah kan kayak yang dia itu mencaplok brand aslinya gitu. Ya, mereknya sama lah. Sama gitu kan. Ya. Gitu kayak ini mah menipu konsumen gitu. Tapi kalau yang si brand palsu, dia tetap punya identitas yang sebetulnya punya bedanya. Benar. Namanya dari segi brand dia beda gitu. Namanya beda. Tapi itu tadi yang dimirip-miripin. Ya, cuman itu dimirip-miripin. Benar. Dimirip-miripin. Nah, ini ada yang lolos kayak tadi, kayak konsep jagoan dengan Jawara. Terus misalkan misalkan ada merek tomat, ngeluarin lagi merek jeruk gitu. Jadi sama bentuknya kan mirip. Iya. Kayak gitu. Jadi memang persaingan bisnis tuh kayak gitu. Nah, yang kayak gitu kan masih bisa lolos DJKI itu. Iya. Nah, yang nggak lolos DJKI adalah yang plesetan tuh biasanya. Plesetan ke tadi Adidas, Abibas, atau jagoan jadi pakai Z, jagoan. Ya, itu mah terlalu mirip lah ya. Ya, terlalu terang-terangan lah. Soalnya kalau kayak di di bisnis ayam, misalkan ayam goreng gitu ya, kayak Hisyana, kemudian Sabana, itu kan mirip-mirip juga. Ya. Tapi dia ya beda, punya brandnya sendiri lah ibaratnya gitu. Ya, brandnya sendiri. Nah, kalau di DJKI ini lolos, dua-duanya lolos. Nah, cuman di branding di masyarakatnya, nah ini menjadi PR gitu. Bener sih. Kadang membingungkan sih. Kita untuk yang udah tahu duluan, misalkan kayak tadi tahu jagoan hosting dulu nih, tiba-tiba ada Jawara hosting, wah kok sama sih gitu kan? Gitu. Benar. Jadi konsumen kehilangan respect lah terhadap yang kedua ini, taunya kedua gitu. Benar. Ya kayak ini deh ya, kayak tadi sepatu Kompas sama sepatu Campes. Kalau orang taunya itu yang pertama itu sepatu Campes, pasti bakal nyangka, wih ini Kompas ngikut-ngikutin Campes nih. Ya. Gitu kan? Ya. Nah, jadi ini bisa ditutup sebenarnya. Benar. Jadi ya sedikit besarnya sebetulnya ada kerugian bagi brand yang awalnya sih sebenarnya. Ya, benar. Kayak KFC dan CFC. KFC, CFC kan beda satu huruf. Nah, itu kalau yang nggak tahu kan, wah nih sama nih kan gitu. Banyak juga yang mengira CFC ini, yang CFC itu dari luar negeri malah. Iya, soalnya kan itunya C-nya kalau nggak California gitu ya. Padahal itu Indonesia. Orang Indonesia yang bikin brandnya ya. Benar. Ya kemungkinan sih yang niru KFC gitu. Ya, niru KFC itu, yang CFC bener. Nah, secara branding jadinya ya orang tahu lah gitu, nih kayaknya niru nih gitu. Nah, solusinya memang harus konsepnya dibedakan lah. Jadi mungkin dari warna misalkan, terus dari menu, misalkan tadi KFC ayam goreng, kalau CFC mungkin ayam geprek atau apa gitu ya, atau lele goreng tepung misalkan diganti. Ya sebetulnya sih dari mau ngikutin cara strategi sih nggak apa-apa ya, tapi jangan sama persis, jangan plek-ketiplek semuanya gitu ya, strateginya sama, misalkan konsepnya sama, logonya mirip banget gitu, namanya mirip banget juga gitu.
Itu Ya. jadi ketahuan banget gitu ya. Jadi ketahuan. Sekelas KFC ya, itu nggak ada gugatan lah ke KFC. Tapi ada nih yang ngegugat. Toko roti di Australia, dia rame. Nah, konsepnya tuh sama persis. Dibuka di Indonesia sama orang Indonesia. Logonya mirip, tapi namanya beda dia. Oh gitu. Namanya beda. Logonya mirip, warnanya mirip, bahkan angle foto di IG-nya mirip. Oke. Nah, ketahuan, akhirnya marah nih si brand Australia-nya. Oke. Marah, nge-DM, mengecap lah, tidak boleh menggunakan konsep yang sama gitu. Nah, itu kan bahaya kalau udah sampai tuntut-menuntut gitu ya, repot ya. Repot lah. Kayak gitu. Soalnya kenapa si brand Australia ini dia akan tahu bahwa dia akan dirugikan. Dirugikan, benar. Kenapa? Karena orang Indonesia yang nggak ke Australia itu akan taunya yang awal gitu ya. Yang Indonesia ini. Yang Indonesia ini. Terus bakal nyangka, oh yang Australia nih ngikut-ngikutin yang ini nih. Kemungkinan bakal kayak gitu. Terus akan kesusahan kalau misalkan buka cabang. Iya. Buka cabang di Indonesia misalkan. Wah, kok ini bikin mirip sih gitu. Ada brand baru mirip. Ya, ditambah juga kan, kami udah taunya yang awal gitu ya, yang orang Indonesia ini gitu kan. Ya. Itu akan sulit juga gitu kan, dia bersaing dengan yang udah awal di sini gitu. Benar. Nah, itu jadi sangat merugikan bagi brand awal yang menemukan konsep atau logo atau nama tersebut gitu kan. Benar. Brand bisnisnya kayak gitu. Nah, itu tadi penjelasan ya produk palsu dan merek palsu. Oke. Nah, dua-duanya ini sebenarnya bisa digugat nih. Jadi harus berhati-hati aja gitu. Kalau misalkan kita mau istilah jadul tuh ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Nah, tapi modifikasinya cuma sedikit. Wah, itu. Apalagi di zaman sosmed ya. Mudah diboikot netizen. Nah, itu harus hati-hati kalau misalkan, wah ini rame nih, kita bikin yang sama, yang mirip. Nah, itu usahakan kemiripannya agak banyak lah. Agak sedikit lah. Iya. Ya mungkin kalau kita ambil sampel kayak misalkan sepatu Nike lah ya. Kita mau bikin terinspirasi dari Nike sepatu sport gitu. Kemudian logonya ada centang gitu. Namanya ini Nike. Gimana nih kalau kita diubah-ubah misalkan. Jadi Nixley misalkan. Itu mirip nggak tuh, Jis? Mirip juga ya? Apa yang beda ya? Yang beda paling gini nih, kalau misalkan mau nyontek Nike ini misalkan nih paling yang bisa dicontek adalah konsep itu sepatu olahraga gitu. Oh gitu ya, namanya beda, logo centangnya juga bedain. Misalkan itu kan centang, terus di G kan ada yang checklist tuh yang silang. Nah dia pakai logo yang silang tuh. Bisa, misalkan itu centang kita pakai silang. Nah, terus namanya beda, misalkan yang satu rapi misalkan, yang satu Nike rapi gitu. Tapi konsepnya memang sepatu olahraga. Bisa tuh mulai misalkan mau endorse atlet, biar pakai itu gitu. Terus cara marketing menunjukkan bahwa ini sepatu olahraga nih, bisa menggantikan si Nike ini. Kalau si warnanya bisa dimiripin nggak? Kalau yang itu kan tadi pengen ada agak mirip-miripnya nih. Logonya udah beda nih. Ya. Logonya silang. Namanya rapi, udah beda. Konsepnya mungkin sama nih sepatu olahraga. Cuman biar ada nyerepet-nyerepetnya nih. Bisa sih, bisa. Warnanya. Warnanya beda, tapi tone-nya sama gitu. Tone-nya itu kecerahannya lah gitu. Misalkan yang satu kan, Nike nih, oranye itu oranye yang cerah. Nah, kita bisa pakai yang warna hijau misalkan, hijaunya yang cerah juga gitu. Jadi sama-sama mencolok nih dua-duanya nih gitu. Atau yang misalkan birunya tapi yang cerah. Oke. Di situnya ya. Ya, di situnya. Atau pastel semua warnanya. Mau warna gelap semua gitu. Oke. Nah, itu lebih aman ya. Lebih aman. Benar. Sudah jauh dari kata brand palsu ya. Ya, udah jauh tuh. Benar. Dari nama beda, logonya beda. Warnanya juga beda gitu ya. Tapi secara konsep inti bisnisnya itu sama. Pasarnya juga mirip-mirip sebetulnya kan ya. Pasarnya mirip-mirip. Marketingnya tinggal di di-push aja. Iya, di-push aja, mirip-mirip sih. Jadi siap aja bersaing dengan Nike misalnya gitu ya. Oke. Itu supaya trik sekilas lah ya, supaya brand kita itu enggak jadi brand
KW gitu ya. Ya, yang dicap KW lah. Kayak gitu. Netizen gitu ya. Tapi ada juga pebisnis yang nggak mau capek. Yang saya pengen mirip ini gitu ya. Bahkan ada tuh ya ke kebun desain order, Mas saya logonya pengen yang ini gitu ya. Padahal itu logo dari klien kita yang lain ya. Ya dari klien kita yang lain ada yang Mas saya pengen persis kayak ini bisa gak? Nah itu kan klien kita yang sebelumnya gitu. Ada juga yang dia nyari di Google, Mas saya pengen logonya pengen ini nih gitu. Iya benar-benar. Ada lah macam-macam lah gitu. Benar-benar. Kalau itu kan kayak yang dimiripin banget, hampir plok ketiplok gitu ya. Ya itu mah udah kayak bener-bener bisa dicap sebagai brand KW gitu ya. Oke. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman mau bikin brand KW atau lebih ke brand original pikiran sendiri nih? Kayak gitu ya. Coba tulis-tulis di kolom komentar. Lebih ya cuman memang kelemahannya adalah kita benar-benar harus branding dengan ya mungkin sedikit lebih capek gitu ya. Daripada kalau brand KW gitu kan. Ya. Kayak ya tadi kalau misalkan ada Kampes misalkan gitu ya. Kita tuh udah ini mirip-mirip sama Kompas ya, nih gitu. Betul. Ini udah dia tanpa harus branding capek-capean kita udah ini mah udah sama kayak Kompas nih, sepatu Kompas gitu kan. Benar. Logonya mirip gitu. Namanya mirip gitu kan. Benar. Gitu nggak terlalu capek lah dari segi branding. Tapi kalau original bener-bener ya harus effort lah dalam branding kan. Ya. Gimana? Mau pilih yang mana tuh ya? Terserah teman-teman. Ada lagi Jis? Udah, itu aja. Gitu aja ya. Nah, kita ya teman-teman ya diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman pengen bikin brand nih Jis yang tadi pengennya original misalkan gitu. Bisa melalui Kebun Desain. Karena Kebun Desain ini melayani desain logo, terus desain kemasannya, mau desain produknya, bisa ya pokoknya segala desain untuk keperluan bisnis teman-teman itu bisa. Ya justru dibuatnya dengan desainnya manual gitu ya, dibuat seoriginal mungkin gitu kan. Ya benar. Terus cuma itu, kita juga bisa membantu mendaftarkan merek, terus bikin NIB, dan perizinan lainnya gitu. Iya, kalau teman-teman logonya kemudian namanya terdaftar di DJKI, mereknya gitu ya, itu udah sah, original gitu ya. Ya, lebih kuat untuk perang-perangan. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau yang mau order bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah atau di deskripsi juga ada. Gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.